Halo semua, saya Inka dan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita komik yang berjudul God Slayer. Melanjutkan cerita sebelumnya, sejenak Beiming dan teman-temannya sempat terdiam memandangi istana Guanghan yang sudah hancur berantakan tersebut. Lalu entah apa yang ada di benak Beiming. Dirinya justru ingin memperbaiki istana terbengkalai itu dan kemudian memindahkannya ke markas mereka. Meskipun sebenarnya Beiming sadar jika istana tersebut hanyalah sebuah jebakan. Tidak berselang lama, kehadiran Beiming dan teman-temannya pun disambut dengan kemunculan dua sosok iblis serigala penjaga yang merupakan utusan Kyongki. Namun, kedua iblis tersebut tiba-tiba langsung tertunduk tak berdaya ketika mengetahui yang ada di hadapan mereka tidak lain adalah Tiangou, salah satu iblis legendaris. Di hadapan Tiangou, kedua iblis tersebut mengaku jika mereka terpaksa menjadi bawahan Kyongki karena ketidakberdayaan mereka, dan dengan nada memelas mereka berdua justru memohon perlindungan dari Tiangou. Dari mereka berdua, didapat pula informasi mengenai keberadaan Dewi Chang'e yang ternyata sedang disandera oleh Kyongki. Rasa cinta Kyongki yang terlalu besar kepada Dewi Chang'e membuatnya hilang akal dan rela melakukan apapun, asalkan dirinya bisa selalu bersama Dewi Chang'e. Meskipun sebenarnya perasaan Kyongki tersebut hanya bertepuk sebelah tangan. Meski begitu, kabar baiknya karena rasa cintanya pula, Kyongki pun tidak berani menyakiti Dewi Chang'e dan ia hanya memposisikan dirinya sebagai penjaga Dewi Chang'e. Iblis serigala juga mengatakan jika tidak mudah untuk melepaskan Dewi Chang'e dari genggaman Kyongki. Karena selain menghadapi Kyongki, Beiming dan teman-temannya juga harus menghadapi 10 iblis bawahan Kyongki yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dan tepat di saat serigala selesai menjelaskan, tiba-tiba seorang pria yang bernama Wu Gang pun datang menghampiri mereka. Sontak si kelinci pun langsung menghampiri seraya memarahinya, karena ternyata Wu Gang dahulunya adalah salah satu pengawal Chang'e. Tapi kini dirinya malah memihak kepada Kyongki. Pertarungan pun sempat terjadi antara Wu Gang dan Beiming. Namun karena Beiming adalah lawan yang sangat tangguh, Wu Gang pun terpaksa tunduk dan mengakui kekalahannya. Karena tidak ada pilihan, Wu Gang pun mengaku kalau alasannya bergabung dengan Kyongki sebenarnya adalah bagian dari rencananya yang ingin menyelamatkan Dewi Chang'e. Dan berhubung Beiming berada di pihak yang sama serta terlihat dapat diandalkan, Wu Gang pun lantas memohon kepada Beiming untuk membantunya menyelamatkan Chang'e. Singkat cerita, Beiming dan rombongannya kemudian langsung mengikuti Wu Gang ke sebuah tempat rahasia demi menyusun rencana dalam menghadapi Kyongki. Tapi sialnya, ternyata ajakan kerjasama dari Wu Gang hanyalah sebuah jebakan belaka karena Wu Gang justru menuntun mereka menuju kediaman seorang iblis yang ia panggil sebagai Master Fei. Wu Gang sengaja mempersembahkan Beiming dan teman-temannya kepada Master Fei karena dirinya tidak ingin ada pihak lain yang mengganggu rencananya dalam mendapatkan hati Dewi Chang'e. Lagi pula Wu Gang merasa jika Master Fei tentu akan menghabisi Beiming bagaimanapun caranya. Karena energi besar dari Beiming pasti akan cukup untuk membawa Master Fei keluar dari ruang hampa tersebut. Beiming sendiri sebenarnya sempat memberikan sebuah penawaran kepada Master Fei, yang mana jika dirinya mau membantu Beiming, maka Beiming berjanji akan membantunya keluar dari ruang hampa. Tapi sayangnya, Master Fei menolak penawaran tersebut dan justru memilih untuk bertarung dengan Beiming. Tapi meskipun Master Fei memang memiliki kemampuan yang cukup mengesankan, namun dirinya bukanlah lawan yang sebanding bagi Beiming. Serangan dari pedang pembunuh naga milik Beiming membuat Master Fei kalah telak, dan mengejutkannya, setelah kalah dari Beiming, Master Fei justru secara sukarela menawarkan dirinya untuk menjadi anak buah Beiming, sebab kekuatan pedang pembunuh naga milik Beiming membuat dirinya sangat tertarik. Baru juga selesai dengan Master Fei, Beiming kini harus berhadapan kembali dengan 10 binatang iblis bawahan Kyongki yang dibawa oleh Wu Gang. Kali ini Wu Gang sangat yakin jika Beiming pasti akan kalah, mengingat kekuatannya sudah cukup terkuras pada saat menghadapi Master Fei. Tapi yang terjadi justru berbanding terbalik dengan keyakinan Wu Gang. Ia harus kembali menerima kenyataan pahit. Karena 10 binatang iblis yang dirinya banggakan tersebut malah bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh Beiming
Dan sial bagi Wugang, karena ketika dirinya berusaha untuk kabur, ia justru berhasil ditangkap oleh Beiming. Mengetahui kalau semua anak buahnya sudah berhasil dikalahkan oleh Beiming, Qiongqi yang mengamati dari kejauhan pun mau tidak mau harus turun tangan untuk menghadapi Beiming. Dan tanpa menunggu lagi, Qiongqi lantas menyerang Beiming dengan serangan bertubi-tubi. Tetapi semua serangan tersebut malah berhasil, Beiming tepis dengan mudah. Hal itu tentu membuat Qiongqi sangat kesal, hingga membuat dirinya berpikir untuk menggunakan wujud binatangnya agar bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Namun Qiongqi segera mengurungkan niatnya tersebut, karena ia bisa kehilangan wujud manusianya yang sudah susah payah ia dapatkan. Sialnya, di tengah pertarungan sengit antara Beiming dan Qiongqi, Wugang malah kembali berulah, yang mana ia sengaja menyerap wujud manusia Qiongqi, agar Qiongqi hilang kendali dan menghabisi siapapun yang ada di sana. Melihat hal itu, Beiming tentu tidak tinggal diam. Ia kemudian segera maju dengan niat ingin menghabisi Qiongqi. Namun Beiming segera menghentikan langkahnya pada saat mendengar teriakan seorang perempuan yang memintanya untuk berhenti, yang mana wanita tersebut tidak lain adalah Dewi Chang'e. Tidak hanya Beiming, Qiongqi yang sempat kehilangan kendali sebelumnya, tiba-tiba saja bersikap tenang setelah kedatangan Dewi Chang'e. Kesempatan tersebut pun digunakan Beiming untuk menghajar Wugang hingga babak belur, agar ia tidak kembali berulah, kembali kepada Dewi Chang'e. Berbanding terbalik dengan apa yang Beiming bayangkan, Beiming cukup terkejut dengan ketika mengetahui kalau Dewi Chang'e merupakan sosok dewi yang memiliki sikap kasar dan juga angkuh. Dan tidak hanya itu, Dewi Chang'e ternyata juga tidak bisa menghargai perasaan orang lain terhadap dirinya, seperti halnya yang terjadi kepada Qiongqi. Situasi itu seketika membuat Beiming sadar jika Qiongqi sebenarnya bukanlah sosok jahat. Justru sebaliknya, hal itu terbukti dari bagaimana ia rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk melindungi Chang'e. Tidak lama berselang, seolah tidak bisa jera, dengan sisa kekuatannya, Wugang pun kemudian mengeluarkan wujud aslinya. Dan tanpa menunggu lagi, Wugang pun langsung melepaskan racun, mematikan miliknya. Sadar jika si kelinci dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan jika terkena racun tersebut. Mau tidak mau, Beiming pun terpaksa menyerap seluruh racun tersebut ke dalam tubuhnya. Dan sebagai akibatnya, Beiming akan kehilangan kemampuannya untuk beberapa saat. Kini si kelincilah yang diharapkan oleh Beiming untuk mengatasi Wugang. Racun yang dikeluarkan oleh Wugang memang tidak main-main. Bahkan Master Fei sendiri tidak mampu menetralisir efek racunnya di tubuh Beiming. Sementara di sisi lain, tanpa menunggu lagi, si kelinci pun langsung maju untuk menghadapi Wugang. Pada awalnya, si kelinci sempat dibuat babak belur oleh Wugang. Bahkan Xiao Hei sendiri sempat keheranan, karena setahunya si kelinci tidaklah selemah itu. Tian Gou lalu menjelaskan kepada Xiao Hei, jika alasan utama si kelinci menjadi lemah adalah karena pikiran si kelinci itu sendiri yang menganggap jika dirinya tidak bisa menang melawan Wugang. Tian Gou sendiri juga sempat khawatir dengan keadaan si kelinci, karena jika si kelinci kalah, maka tentu saja mereka semua akan mati. Tapi beruntungnya, perlahan si kelinci berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, yang membuat wujud aslinya bangkit. Dan dalam wujud tersebut, si kelinci pun berhasil mengalahkan Wugang. Setelahnya, melihat kondisi Beiming yang tak kunjung membaik, si kelinci pun langsung memohon kepada Dewi Chang'e untuk menetralkan racun yang ada pada Beiming. Dewi Chang'e sebenarnya sangat keberatan untuk memenuhi permintaan si kelinci, karena mengingat Beiming adalah teman Tian Gou. Tapi bagaimanapun juga, niat baik yang ditunjukkan oleh Beiming membuat Dewi Chang'e tergerak untuk mengabulkan permohonan si kelinci, dan hebatnya, hanya perlu beberapa saat, seluruh racun di tubuh Beiming berhasil dinetralkan oleh Dewi Chang'e. Dan entah apa yang Beiming rencanakan. Setelah ia mengajak Qiongqi bekerja sama, dirinya juga mengajak Dewi Chang'e untuk datang ke markasnya. Singkat cerita, setelah urusan di ruang hampa selesai, Beiming dan Tian Gou pun segera kembali ke dunia manusia. Tian Gou dan Beiming sependapat jika posisi mereka kini semakin diuntungkan dengan kehadiran Master Fei dan juga Qiongqi di pihak mereka. Ditambah lagi, tambang emas yang mereka temukan sebelumnya tentu akan menjadi sumber daya berharga untuk kedepannya. Sejenak Beiming sempat terdiam dan memikirkan keadaan Yuer. Ia khawatir jika Yuer juga sedang menggunakan pil body tempering seperti yang dilakukan oleh Mu Ruxui.
Sejenak Beiming sempat terdiam dan memikirkan keadaan Yuer. Ia khawatir jika Yuer juga sedang menggunakan pil body tempering seperti yang dilakukan oleh Muroksui. Namun Tiango mengatakan jika Beiming tidak perlu khawatir, karena Yuer bukanlah wanita lemah, dan Tiango sendiri sangat yakin, dengan kemampuan Yuer yang sekarang, ia pasti bisa mengatasi efek yang diberikan oleh pil body tempering. Keesokan harinya, Yuer yang kala itu sedang bersama sahabatnya. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Fei Fei, seorang putri dari keluarga kaya dengan paras yang cantik. Tidak heran jika ia menjadi primadona di kampus tersebut. Fei Fei sendiri memang sudah lama tidak menyukai Yuer. Seringkali ia mengatur siasat untuk mempermalukan Yuer di depan umum. Namun pada hari itu yang terjadi malah sebaliknya, karena kedatangan Beiming langsung membuat wanita sombong itu bungkam. Setelah Beiming menyuruh Master Fei untuk membuat wajah Fei Fei menjadi tua, setelahnya Beiming pun langsung menemui Yuer untuk memastikan jika kondisinya baik-baik saja. Dan seperti yang Tiango katakan, Yuer ternyata memang mampu menahan efek dari pil body tempering dengan sangat baik, bahkan lebih hebat jika dibandingkan dengan Muroksui. Di saat bersamaan, si Rubah Putih dan Xiao Tian, yang sebelumnya ditugaskan untuk menemukan Amang, akhirnya memberi kabar kalau Amang saat ini sedang berada di kampus tersebut, dan mereka menduga kalau Amang sudah menjadi salah satu dosen di tempat itu. Baru juga Beiming berniat ingin menemui Amang, dirinya malah kembali bertemu dengan Fei Fei, yang kini membawa serta seorang presiden serikat mahasiswa yang bernama Bai Ying, yang juga merupakan seorang hunter dari divisi Day Hunter. Kedatangan Fei Fei tentu ingin melakukan balas dendam kepada Beiming, karena sudah berani mencari masalah dengan dirinya. Namun mengejutkannya, alih-alih memberikan hukuman atas perbuatan Beiming, Bai Ying justru menawarkan Beiming untuk bergabung dengan divisi Day Hunter. Penawaran tersebut bukan tanpa alasan, karena Bai Ying tahu jika Beiming adalah sosok yang sering dibicarakan oleh kakek musuh. Mendengar perkataan Bai Ying, sontak Fei Fei pun langsung gemetar, karena ia sadar jika yang mendapat masalah besar sebenarnya adalah dirinya sendiri, karena sudah berani berurusan dengan Beiming. Penawaran Bai Ying memang terdengar cukup menggiurkan, namun hal itu saja tentu belum cukup untuk membuat Beiming berubah haluan dan memihak Day Hunter. Setelah mendengar jawaban dari Beiming, Bai Ying kemudian meminta Beiming untuk mengikutinya ke sebuah tempat, karena di sana sudah ada seseorang yang menunggunya, dan orang tersebut tidak lain adalah Ameng, si monster rubah ekor 9. Di sana, Ameng menungkapkan kalau Bai Ying lah orang yang sudah membantu dirinya beradaptasi dengan dunia manusia. Di pertemuan itu, tidak lupa, Beiming juga memberitahukan Ameng mengenai kabar Tuan Baize, yang seketika membuat Ameng sangat senang, karena ternyata Tuan Baize berhasil selamat dari serangan para dewa iblis. Beiming juga menghadiahi Bai Ying setumpuk emas sebagai tanda permintaan maaf karena telah melanggar aturan hunter. Singkat cerita, setelah urusan selesai, Beiming lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Teat di saat bersamaan, Beiming juga mendapatkan telepon dari Muroksui yang meminta Beiming untuk segera ke markas Chongmingju untuk menghadiri rapat rahasia tahunan.